Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam Novena Santo Yosef, hari ke-6. Mari kita memulai novena kita dengan pertama-tama mengundang Roh Kudus hadir. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Sahabat terkasih, hari ini kita akan belajar dari Santo Yosef bagaimana mengupayakan menjadi pribadi yang bijaksana dalam keutamaan kebajikan, keutamaan kebijaksanaan. Jadi kita kemarin sudah melihat keutamaan keberanian, di mana pribadi yang hanya menyandarkan seluruh kekuatannya pada Allah, maka tidak ada satupun yang ditakuti selain Allah. Nah, bagaimana dengan kebijaksanaan? Bijaksana berarti kita mencoba berpikir tentang sesuatu seperti halnya Tuhan sendiri memikirkannya. Bagaimana kita melihat sesuatu, sebuah perkara, seperti halnya Allah sendiri melihatnya. Bagaimana kita membuat sebuah keputusan agar keputusan itu benar-benar bukan hanya didasarkan kepada emosi semata atau kepada perhitungan-perhitungan manusiawi belaka. Nah, maka yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berdialog, kemauan untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, itu kepada Tuhan. Agar sungguh keputusan-keputusan itu bukan hanya melulu milik kita sendiri. Meskipun mungkin kita sudah membuat keputusan, kita secara pribadi sudah memutuskan A, gitu ya. Tapi tidak serta-merta kita langsung menyampaikannya. Tapi kita memberi waktu, memberi ruang untuk hening, untuk diam, untuk berdialog. Apakah keputusan kita benar? Apakah keputusan kita ini sudah seperti yang dimaui Allah? Nah, di sini Santo Yosef sungguh menjadi teladan. Dalam kasus ketika dia mendapati Bunda Maria hamil, dia sudah mengambil keputusan bahwa dia akan menceraikan diam-diam. Tetapi Santo Yosef masih memberi dirinya kesempatan untuk berpikir, untuk hening, untuk mendengarkan suara Tuhan. Pada saat itulah Tuhan campur tangan. Dan Santo Yosef mengubah keputusannya. Dia tidak menceraikan, tapi kemudian dia mengambil Santa Maria dan dibawanya ke rumah. Ini salah satu teladan. Bagaimana dia sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam keputusan. Yang kedua, tidak banyak bicara. Jadi menahan diri untuk tidak banyak berbicara. Kitab suci menggambarkan Santo Yosef itu tidak berbicara sama sekali. Artinya, dalam kitab suci kita tidak menemukan kapan Santo Yosef berbicara, mengemukakan pendapat, dan seterusnya. Sebuah gambaran pribadi yang mampu menahan diri, mampu untuk tidak serta-merta mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia pikirkan. Salah satu tanda orang mencari kebijaksanaan adalah ketika dia mencari kehendak Allah dalam dirinya. Santo Yosef sejak muda sudah berusaha bagaimana dia bisa menjalankan kehendak Tuhan, mencari kehendaknya. Kita bisa meneladan Santo Yosef kalau setiap hari kita pun sama mencoba mencari kehendak Allah di dalam diri kita.
Bukankah ini yang kita doakan ketika kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam diriku, di atas bumi ini, seperti yang Engkau rencanakan, seperti di dalam surga. Semoga kita setiap hari senantiasa berusaha memupuk diri dalam kebijaksanaan, menguatkan diri dalam mencari kehendak Tuhan. Sekarang mari kita lanjutkan novena kita dengan doa-doa. Mari kita mendoakan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Litani Santo Yosef. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat adil, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat murni, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat bijaksana, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat teguh hati, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat taat, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang yang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia,
sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Santo Yosef yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Amin. Memorare. Ingatlah ya pengantin tersuci perawan mulia, pelindungku yang murah hati. Belum pernah terjadi orang yang meminta pertolongan-Mu tidak mendapatkan hiburan. Dengan harapan ini aku datang kepadamu dan menyerahkan segenap diriku. Janganlah menolak permohonanku ya Bapa pemelihara penyelamat kami, melainkan kabulkanlah permohonanku. Amin. Sahabat, sekarang kita hening sejenak. Kita memanjatkan doa-doa permohonan pribadi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa penutup. Ya Allah, sejak awal mula Engkau menetapkan Santo Yosef untuk melayani putramu yang ilahi dan bundanya yang terberkati, serta membuat dia layak untuk menjadi mempelai perawan yang tak bernoda dan bapa pemelihara putramu. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Santo Yosef yang telah melayani Yesus dan Maria selama di dunia, semoga Engkau membuat kami layak untuk menikmati kebahagiaan bersamanya di surga. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, novena kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang, mari kita akhiri dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia
dalam hidup yang kekal. Sahabat, terima kasih sudah berdoa bersama. Semoga rahmat Allah selalu menyertai Anda sekarang dan selama-lamanya.